Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala khusus kami Ustaz Hasan dan para asatidzah lainnya. Di antara yang menarik dari ayat-ayat puasa tapi jarang dikupas dalam adalah ayat yang ke-187 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa hilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian, mohon maaf, hubungan antara suami istri di malam bulan Ramadan. Dan kata-kata uhilla berarti sebelumnya terlarang. Karena memang sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tabari, awal-awal Islam kalau puasa Ramadan itu malamnya tidak boleh ngapa-ngapain pasangan suami istri. Bahkan kalau sudah maghrib nih, kemudian makan, minum, buka puasa, kemudian tidur, maka setelah tidur tidak boleh makan apa-apa sampai maghrib besok. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat ini sebagai keringanan, karena betapa beratnya puasa model seperti itu, dan itu dirasakan sendiri oleh banyak sahabat, mereka kesulitan. Allah Subhanahu wa taala kemudian lanjutkan bahwa sekarang semuanya halal. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah laksana pakaian untuk kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Pakaian yang tidak sekedar menutupi tapi juga melindungi. Pakaian yang tidak sekedar memberikan kehangatan fisik tapi juga kehangatan psikologis. Pakaian yang tidak hanya menyempurnakan tapi juga memberikan tambahan keindahan. Tidak ada gambaran yang lebih romantis dibandingkan gambaran yang Allah berikan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian Allah menyinggung keberatan sebagian besar sahabat, bahkan perbuatan mereka sebagiannya yang sebenarnya melanggar aturan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kok sebagian kalian mengkhianati diri kalian dengan cara melanggar aturan Allah, dengan cara diam-diam ternyata menyelisihi peraturan puasa. Allah tahu hal tersebut. Dan berarti pahamlah kita bahwa apapun penyelewengan yang kita lakukan terhadap aturan agama, sejatinya kita tidak sedang mengkhianati Allah. Yang kita khianati adalah diri kita sendiri. Karena diri kita diciptakan by default itu taat sama Allah. Fitrahnya lurus, tunduk patuh sama perintahnya. Maka kala kita justru memilih jalan menyimpang dari jalan ketaatan, sebenarnya yang kita khianati bukan Allah, tetapi diri kita sendiri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, lantas Allah maafkan kalian. Wa'afa ankum, Allah maafkan, Allah beri taubat, dan Allah hapus hukum tersebut. Sudah, fal'ana bashiruhunna, sekarang silahkan malam-malam kalian lakukan apa yang kalian biasa lakukan dengan istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, tapi ingat terus cari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan buat kalian dari pahala yang melimpah di bulan Ramadan. Silakan makan, wa kulu, silakan minum, washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, hingga teranglah dan jelaslah benang putih dari benang hitam. Jelas semburat cahaya fajar yang menerangi ufuk di akhir malam. Dan ini bukti bahwa aturan imsak bukanlah batasan, tetapi dia hanyalah rambu peringatan. Sehingga siapapun yang baru bangun saat imsak dipersilahkan dia untuk terus makan sahur. Bahkan siapapun yang masih merasa kelaparan meskipun telah masuk imsak, masih diperbolehkan dia makan sahur, karena Allah jadikan patokannya adalah hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Kalau sudah seperti itu, tsumma atimmus shiyama ila lail, maka sempurnakanlah
puasa sampai malam. Dan ini bukti bahwa puasa yang diinginkan Allah bukan sekedar puasa, tapi puasa yang perfect, puasa yang sempurna. Tsumma atimmus shiyam. Allah perintahkan kita menyempurnakan puasa. Maka siapa yang puasanya formalitas saja, menghindari yang membatalkan puasa, sejatinya belum pula dia menaati perintah Allah seutuhnya. Kalau dia masih saja men-scroll gambar-gambar yang tidak boleh dilihat di Instagram, masih saja dia menebar di WhatsApp berita dan broadcastan hoax, masih saja dia membawa cheat sheet dan bekerja sama saat ujian padahal tidak dibolehkan. Tsumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna. Termasuk di antara bentuk kesempurnaan puasa kata Allah adalah i'tikaf. Dan Allah ingatkan saat i'tikaf aturannya lebih ketat daripada saat hari-hari biasa. Janganlah kalian bermesraan dengan istri sementara kalian wa antum akifuna fil masajid, sedang i'tikaf di masjid-masjid. Di sini ada beberapa pelajaran fikih. Yang pertama, tidak boleh bermesraan dengan istri saat i'tikaf. Yang kedua, i'tikaf itu di masjid. Termasuk wanita, i'tikaf mereka tetap di masjid. Dan disunahkan hal yang demikian tetap, tapi menjaga etika dan batas-batas kesopanan yang biasa dilakukan akhwat di hadapan ikhwan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah. Itulah semuanya batasan-batasan Allah. Hudud artinya batasan. Maka sebenarnya siapa yang melanggar batasan tadi, melampaui batas dia. Fala taqrabuha, Allah bilang jangan didekati. Berbeda dengan ayat lain terkait Araf misalnya, fala ta'taduha, jangan dilanggar, jangan diloncati, tapi di sini jangan didekati. Karena memang larangan yang Allah sebutkan larangan yang penuh resiko kalau didekati. Dan memang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melarang sesuatu, maka mendekatinya pun terlarang sebagai tindakan preventif. Fala taqrabuha, jangan coba-coba dekati larangan-larangan Allah. Jangan. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitahu ayat-ayatnya. Kadang-kadang yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Allah jelaskan sejelas-jelasnya aturan puasa, lebih jelas bahkan daripada aturan sholat. Menarik, lebih jelas daripada aturan zakat. Aturan sholat Allah tidak jelaskan rinci 5 waktunya kapan, tapi waktu puasa Allah sebutkan startnya, Allah sebutkan finish. Sholat Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia satu rangkaian ayat. Puasa Allah urutkan dari 1/3 sampai 1/7. Berarti pahamlah kita, puasa ini ibadah yang tidak sembarangan karena Allah beri perhatian lebih. Pahamlah kita bahwa puasa betul-betul menuntut kita supaya serius mengkaji Al-Quran, karena Allah isyaratkan ayatnya pun rapi, runut. Fokus kalian pelajari Quran yang Allah isyaratkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Banyaklah kalian berdoa sebagaimana Allah firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadikan takwa aim kalian, karena Allah firmankan la'allakum tattaqun. Dan jadikan semua itu dalam rangka mengagungkan Allah, itu kabirullaha ala ma hadakum, dan dalam rangka mensyukurinya wala alakum tashkurun. Demikianlah sejenak apa yang bisa kita petik dari ayat-ayat puasa, khususnya ayat yang 187. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, serta dapat didakwahkan semampunya pada siapapun yang kita cintai dan yang kita tidak cintai. Wallahu a'lam.